Pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati guru mata pelajaran pendidikan Pancasila yaitu Pak Paulus dan teman-teman yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat melihat video ini. Nah, sesi presentasi kali ini kelompok kami membawakan materi dengan berjudul Peran serta Warga Negara dan Gagasan Solutif dalam Penyelesaian Konflik. Nah, sebagaimana kita ketahui, konflik adalah bagian dari dinamika masyarakat yang tidak bisa kita hindari, baik itu dalam lingkup kecil seperti keluarga maupun dalam skala besar seperti masyarakat dan negara. Namun yang menjadi bertentangan adalah bagaimana kita sebagai warga negara dapat berkontribusi secara positif dengan menghadirkan solusi yang konstruktif. Nah, sebelum itu izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aulia bertugas sebagai moderator di kelompok ini dan sebagai pemateri yang pertama. Di samping saya ada nama saya Termulia sebagai pemateri 2. Samping saya Perkenalkan nama saya Jessica sebagai pemateri saya. Dan saya Diantara sebagai pemateri 4. Oke, tanpa berlama lagi, mari kita mulai presentasinya. Diawali dengan materi pertama yaitu peran serta warga negara dalam penyelesaian konflik. Nah, konflik dapat terjadi di mana saja, seperti di lingkungan, di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk itu warga negara memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan menghindari tindakan pemicu konflik, menjalin komunikasi yang baik, dan mencari solusi dan melalui musyawarah. Nah, selanjutnya peran keluarga dalam penyelesaian konflik. Sesuai Undang-Undang nomor 52 tahun 2009, keluarga menjadi bagian penting dalam pembangunan sosial dan budaya bangsa. Nah, contohnya pertama menjadi mediator. Nah, anak dapat membantu menjadi penengah dalam konflik keluarga dengan mengumpulkan informasi dan menawarkan solusi yang adil. Kedua, menghargai perbedaan. Anggota keluarga perlu saling memahami pandangan yang berbeda dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Yang ketiga, bermusyawarah. Konflik diselesaikan melalui diskusi terbuka dengan mendengarkan dan memberikan masukan yang konstruktif. Dan yang keempat, menyelesaikan secara bertanggung jawab. Penyelesaian konflik dilakukan tanpa merugikan pihak lain dan dengan sikap tanggung jawab. Selanjutnya, ada materi yang berjudul Peran Masyarakat dalam Penyelesaian Konflik yang akan dijelaskan oleh Ira. Untuk Ira, silakan. Baik, terima kasih kepada Aulia atas waktunya. Nah, selamat siang Pak Paul dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kewajiban masyarakat dalam rangka memelihara kondisi damai. Nah, gimana sih cara kita sebagai masyarakat untuk memelihara kondisi yang damai? Nah, yang pertama dengan cara mengembangkan sikap toleransi. Kenapa? Hal ini penting untuk menciptakan rasa saling menghormati antar umat beragama. Nah, yang kedua, menghormati perbedaan budaya. Nah, dengan menghormati keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain, itu langkah untuk menjaga harmoni sosial. Nah, dengan seperti ini kita bisa memperkuat persatuan. Nah, selanjutnya dengan menghargai harkat dan martabat manusia. Jadi, setiap individu harus mengakui dan memperlakukan sesama manusia dengan penuh penghormatan terhadap harkat dan martabatnya. Nah, sikap ini sangat penting menghargai nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya mengakui persamaan derajat dan hak asasi. Nah, masyarakat perlu banget nih mengakui bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama tanpa memandang latar belakang. Nah, dengan kesetaraan ini mencakup hak dan kewajiban asasi setiap manusia. Dan selanjutnya mengembangkan persatuan dalam kebinekaan. Nah, Bhinneka Tunggal Ika menjadi dasar penting dalam memupuk persatuan Indonesia. Nah, masyarakat harus mendukung persatuan dengan menghargai keberagaman yang ada. Nah, dengan yang terakhir yaitu menghargai
pendapat dan kebebasan orang lain. Ini sangat penting ya, karena masyarakat wajib menghormati kebebasan berpendapat dan pandangan orang lain. Dengan saling menghargai, konflik dapat dihindari dan kerukunan dapat dijaga. Jadi, untuk memelihara kondisi damai, setiap individu memiliki tanggung jawab besar. Nah, mulai dari mengembangkan toleransi, menghormati perbedaan, hingga mendukung persatuan dalam kebinekaan. Jika seluruh masyarakat berperan aktif, kita semua aktif, maka harmoni sosial dapat tercipta dengan baik. Begitu caranya. Saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih Mira karena sudah menjelaskan materi. Selanjutnya ada materi peran serta negara dalam penyelesaian konflik yang akan dibacakan oleh Felisa. Untuk Felisa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang peran serta negara dalam penyelesaian konflik. Poin pertama yaitu menjaga perdamaian dan keamanan. Jadi, setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Caranya bisa dengan menghindari tindakan yang bisa memicu terjadinya konflik atau kerusuhan. Terus juga lebih peduli. Misalnya kayak langsung lapor ke pihak berwajib kalau ada kejadian atau hal-hal mencurigakan. Poin kedua yaitu berpartisipasi dalam proses demokrasi. Jadi, setiap warga negara juga diharapkan ikut aktif dalam demokrasi, kayak milih pemimpin yang dianggap terbaik, terus ikut pemilu, dan kasih masukan yang positif buat pemerintah. Ketiga yaitu menghargai hak asasi manusia. Jadi, sebagai warga negara yang baik, kita diharapkan bisa menghargai hak asasi manusia dan menghormati perbedaan setiap individu atau kelompok serta bisa mencegah terjadinya diskriminasi dan kekerasan yang bisa jadi penyebab konflik. Selanjutnya poin keempat yaitu musyawarah. Jadi setiap warga negara juga harus bisa bermusyawarah, bermufakat, saling mendengarkan dan mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih buat Felisa karena sudah menjelaskan materi. Selanjutnya ada gagasan solutif dalam penyelesaian konflik yang akan dibacakan oleh Adianti. Untuk Adianti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang gagasan solutif dalam penyelesaian konflik. Yang pertama ada meningkatkan kesadaran dan penghargaan terhadap keberagaman. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman, baik di kalangan masyarakat, pemerintah, maupun institusi pendidikan. Ditanamkan dengan nilai-nilai toleransi, menghargai pendapat, dan kesatuan bangsa. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama. Setiap individu memiliki hak yang sama dan harus diberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kehidupan seperti dalam pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pelayanan publik. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Dapat menyelesaikan permasalahan keberagaman dengan menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik. Pemerintah mengambil keputusan yang berkeadilan dan seimbang untuk kepentingan masyarakat secara umum tanpa melanggar hak individu. Yang keempat, mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok. Dalam membangun harmoni, dapat mendorong musyawarah dan kerjasama antar kelompok masyarakat. Pemerintah masyarakat sipil dapat memfasilitasi pertemuan dan diskusi untuk membahas isu-isu yang berkaitan dengan keberagaman dan berkeadilan. Yang kelima, menghormati hak asasi manusia. Prinsip utama dalam mengatasi permasalahan adalah dengan menghormati hak asasi manusia. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk hidup, bebas dari diskriminasi, serta memeluk agama dan kepercayaan yang dianutnya. Dan yang keenam, dengan mengambil gagasan solutif yang adil dan berkeadilan. Permasalahan keberagaman dapat diatasi dan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kerukunan. Setiap individu merasa dihargai, diakui, dan dihormati atas keberagaman yang dimilikinya. Peran peserta seluruh warga negara dan pemerintah sangat mempengaruhi penyelesaian konflik yang terjadi.
Hal yang perlu dilakukan pemerintah yaitu membentuk lembaga penyelesaian konflik yang adil dan transparan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat dalam upaya penyelesaian konflik, serta memberikan kebijakan-kebijakan yang mendorong penyelesaian konflik secara damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu adalah materi terakhir yang sudah dibacakan oleh Adianti. Sebelum itu, ada kesimpulan dari materi ini yang akan dibacakan oleh Felisa. Felisa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi kesimpulannya adalah dengan melibatkan semua pihak dan menerapkan gagasan solusi yang adil, konflik dapat diselesaikan secara damai. Hal ini menciptakan harmoni sosial, rasa saling menghormati, serta penghargaan atas keberagaman yang ada. Dan juga dukungan keluarga, masyarakat, dan negara menjadi kunci utama dalam mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Baik, terima kasih moderator. Baik, itu adalah kesimpulan dari materi ini. Baik, terima kasih untuk Pak Paulus karena sudah mengizinkan kami untuk membuat video presentasi ini. Demikian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.